Mantap. Masih pinjam jalur sebentar. Masih pinjam jalur. Oh, Silakan yang kiri, ambil kiri, yang kanan ambil kanan. Kami pinjam lagi mantap, tengah. coy. Terima kasih. oh, pilih. Pinjam lewat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami izin lewat. Kami izin lewat. Kami rombongan lewat. Terima kasih. Yuk, lanjut. Gubernur Lampung kayaknya sekarang jadi gubernur yang paling stres. Apalagi ketika Pak Jokowi hari ini hadir di Lampung. Jadi tuh kemarin-kemarin ada TikToker yang ngomong soal kondisi jalan-jalan di Lampung. Jalannya itu memang ada fasilitas waterboom, ada kolam renang di tengah jalan, ada kubangan kerbau di tengah jalan, ada juga lokasi pemancingan. Jadi memang seru Lampung ini. Menurut data statistik dari 17 ribu kilometer lebih jalan-jalan di Lampung, itu ada sekitar 7.000 kilometer yang memang jalannya tergolong rusak sampai rusak berat. Yang bagus ya paling cuma sekedar 9 atau 8 ribuan kilometer. Selebihnya agak sedikit babak belur. Karena kondisi viral itulah kemudian publik jadi mencerca, inilah kondisi jalan di Lampung. Kalau kondisi jalannya seperti ini, terus gimana cara distribusi barang-barang alat-alat pertanian, distribusi hasil-hasil pertanian sehingga inflasi bisa terjaga. Untung sih, alhamdulillah ada jalan-jalan yang masih bagus, terutama di jalan-jalan utama tempat jalur distribusi. Sialnya, kemarin itu Pak Jokowi memang berencana ke Lampung tapi batal. Dan gubernur ini kayak Roro Jonggrang. Jalan-jalan yang kayak kubangan kerbau itu tiba-tiba diberesin. Ditambal-tambal sedikit kayak pakai make up gitu. Kemudian sayangnya baru aja ditambal sehari kemudian hujan. Dan lo tahu nggak kondisinya? Baru aja ditambal pakai aspal tipis-tipis, bahkan mungkin lebih tipis dari bedaknya Lucinta Luna. Kena hujan dan akhirnya jadi kubangan lagi. Gubernurnya stres. Dan kemudian dia berusaha mengarahkan agar Pak Jokowi hanya melewati jalan-jalan utama yang relatif cukup bagus deh. Tapi ini presiden yang ngerti. Banyak bawahannya yang asal Bapak senang. Yang pingin dibawa ke tempat-tempat yang bagus-bagus aja. Nggak ngelihat kondisi sesungguhnya. Nggak mau dibohongin kayak gini. Akhirnya Pak Jokowi cari jalan lain. Dia meminta yang rombongan yang berjalan bersamanya untuk cari jalan-jalan lain, dan ternyata beneran jalannya itu ya mirip-mirip setengah kubangan kerbau gitu. Saking stresnya gubernur Lampung, dan pada akhirnya konten-konten TikTok itu menggambarkan kepada kita betapa kacaunya seringkali pembangunan infrastruktur di daerah. Mau nggak mau akhirnya diperintahkan kepada Pak Basuki lagi yang tanganin, Kementerian PUPR lagi yang tanganin, agar jalan ini bukan cuma ditambal kayak orang nambal pipi pakai bedak, tapi beneran dibuat jalan sehingga semua hasil-hasil pertanian Lampung itu bisa terdistribusi ke pasar. Dengan begitu maka persediaan jadi cukup. Kalau persediaan cukup maka harga akan stabil. Alhamdulillah sih tadi ketika Pak Jokowi ngecek harga-harga di Lampung, semuanya relatif lebih stabil. Dia cek harga bawang putih, cek harga cabai, cek harga telur, cek harga bawang merah, relatif lebih stabil. Dan lo tahu nggak? Salah satu prestasi terbesar Jokowi terhadap bangsa ini adalah kemampuannya menjaga inflasi. Harga-harga nggak bergerak gila-gilaan kayak roller coaster, apalagi menjelang Lebaran. Ingat dong Lebaran kemarin kan? Kan emak-emak nggak ada yang terlalu teriak karena harga-harga di pasar
biasa-biasa saja, nggak gunjang-ganjing seperti periode-periode sebelumnya. Inflasi tahunan terjaga sekitar 4, sekian persen, dan ada kalanya memang sedikit naik karena memang kondisinya. Tetapi relatif inflasi kita itu bisa menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Itu pertama, kemampuannya menjaga inflasi sehingga pendapatan masyarakat tuh nggak tergerus dengan kenaikan harga yang gila-gilaan. Yang kedua, itu pembangunan infrastruktur. Kenapa infrastruktur ini penting? Kan kita tahu, hasil-hasil rakyat itu banyak banget ada di berbagai daerah. Misalnya di Lampung, ada banyak hasil-hasil pertanian yang mestinya terdistribusi cepat ke pasar. Kalau barangnya atau hasil pertanian terdistribusi cepat ke pasar, maka persediaan juga akan cukup. Kalau persediaan cukup, sesuai dengan hukum ekonomi atau suplainya cukup sesuai dengan hukum ekonomi, harga juga relatif lebih stabil. Itu memang fokusnya. Sehingga gubernur-gubernur kayak di Lampung itu, bahkan Pemda Lampung kabarnya punya satu orang pejabat yang menjabat di satu kedudukan atau satu jabatan sampai 14 tahun dan sekarang lagi agak berurusan sama KPK tuh. Mungkin KPK mau memeriksa bagaimana isi di balik jilbabnya yang menonjol kayak Monas itu. Jadi problem-problem dari pemerintah pusat misalnya sudah punya rencana, sudah punya anggaran agar pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur di daerahnya. Seringkali terhambat karena birokrasi daerahnya ini nggak lancar. Jadi masyarakat penting teriak sendiri agar pemerintah daerah lebih perhatian sama masyarakatnya, agar dana infrastruktur itu beneran diwujudin, bukan cuma sekedar make up jalan, tetapi bener-bener membangun jalan. Kalau cuma make up sih, kena air sebentar juga luntur bedaknya, luntur esedonya, akibatnya mukanya jadi berantakan. Itu yang memang dilakukan oleh banyak banget pemerintah daerah. Untung aja Presiden Jokowi tanggap dengan kebutuhan masyarakat. Ketika ada isu jalan di Lampung seperti itu, dia langsung turun ke lapangan. Tadinya niatnya mau hari Rabu. Itulah buru-buru. Katanya jalan-jalan itu langsung di make up, langsung diberesin. Dan akhirnya hari Rabunya di prank. Alhamdulillah jalannya udah sedikit bagus. Datangnya di hari Jumat. Dan dia nggak mau diarahkan oleh pemerintah daerah untuk melalui jalan-jalan yang baru saja di make up itu, tetapi dia ingin tahu kondisi real masyarakat sehingga tahu apa yang harus dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk beresin jalan-jalan itu. Kita sih bersyukur, wajar kalau di masa-masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi itu tingkat kepuasan publiknya sampai 78%. Lo bayangin, 78% rakyat Indonesia merasa puas atas kinerja pemerintah pusat pada saat ini. Merasa puas atas apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. PR kita selanjutnya apa? PR kita selanjutnya adalah mencari orang yang bisa meneruskan apa-apa yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Yang mencari sosok yang mampu menerjemahkan program-program ini untuk keberlanjutan. Jangan sampai ketika kita salah pilih pemimpin, ketika kita memilih pemimpin yang terlalu tua misalnya sehingga energinya nggak seperti Pak Jokowi, atau yang cuma banyak omong sehingga lebih gede omongannya ketimbang baskom di rumahnya, itu yang pada akhirnya bisa membuat apa yang sudah kita capai saat ini jadi berantakan lagi. PR kita itu, dan mudah-mudahan kita punya alternatif siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau gue sih jelas kita punya loh capres yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Siapa? Ya siapa lagi? Kan Ganjar Pranowo. Oke, saya Gagun tadi. Terima kasih.